Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, kembali bersama saya dalam literasi novel My Name is Nakoy. Dan hari ini kita masuki episode yang dengan judul Lurah Santri Lagi, halaman 119, 120, 121, dan 122. Silakan buat Anda yang sudah memiliki novel ini, segera buka halaman 121 dan seterusnya. Dan buat Anda yang belum miliki, segera miliki novel ini. Dan jangan lupa, agar lebih dahsyat, mantap, silakan boleh memberikan like, share, and comment, serta subscribe ya, teman-teman yang great. Oke. Kebiasaan bangun sebelum subuh dan tetap duduk bersila sampai jam 7 pagi adalah kebiasaan yang aku dan para santri lakukan di masjid. Sebelum subuh sendiri di masjid ada zikir bersama, tawasul bersama oleh kiai dan para santri. Aku dan para pengurus santri sejak jam 4 pagi sudah berkeliling membangunkan para santri sholat subuh berjamaah di masjid. Aku sendiri turun bersama dua pengurus lainnya. Biasanya di pagi hari kita bagi dengan 4 grup pengurus yang menyebar ke setiap pondok para santri. Lalu ada juga pengurus santri yang bertugas menjaga pintu masjid dan mencatat siapa saja yang tidak sholat berjamaah. Dari subuh terus berzikir bersama dan dilanjutkan dengan pengajian subuh sampai sholat duha. Selesai sholat duha baru bersiap menuju ke sekolah untuk belajar. Jadi karena masjid dengan sekolah itu ya jalan kaki, paling 5 menit juga sampai. Sehingga para santri itu berangkat jam 7 juga masih aman ya. Aku sendiri membuat jadwal sejak menjadi lurah santri sebagai berikut. Ini ada tabelnya, di sini ada gambarnya. Jam 4 sampai 4.30 mandi, sholat tahajud, keliling pondok, membangun santri. Jam 4.30 sampai jam setengah 6 sholat subuh berjamaah, mengikuti pengajian kitab kuning. Jam setengah 6 sampai jam 7 latihan menghafal Al-Quran, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jam 7 sampai setengah 8 persiapan sekolah. Jam setengah 8 sampai jam 8 sudah di sekolah sampai jam 1 siang. Jam 1 siang pulang sampai jam 2 santai. Jam 2 siang ngaji sesi 1. Jadi ngaji itu jam 2 siang ya. Jam 2 siang kita udah habis makan, selonjoran, tiduran sebentar, ngaji. Kemudian jam setengah 4 kita siap-siap sholat jamaah. Kemudian jam 4 sampai jam 6 mengaji, koordinasi dengan pembina santri. Biasanya saya koordinasi dengan Kamuhi. Jam 6 sampai jam setengah 8 sholat jamaah, maghrib dan isya. Jadi maghrib isya nggak boleh keluar dari masjid ya. Jam setengah 8 sampai jam setengah 10 ngaji kitab malam. Kitabnya beragam ya, sesuai dengan kiainya. Dan setengah 10 sampai jam setengah 11 belajar sekolah esok hari. Jadi saya mulai belajar itu sekitar jam setengah 10 setelah semua tugas diselesaikan. Aku sendiri sebisa mungkin belajar untuk persiapan sekolah tengah malam. Ketika semua tugas telah selesai aku lakukan, bagiku sendiri cukup aku memiliki raport merah ketika di SD saja. Mungkin Anda mesti membaca bagian awal ya tentang raport merah. Untuk MTS dan Alia aku harus benar-benar berprestasi. Maka aku selalu menjadi bagian dari 3 besar ketika kelas 1 Alia sampai 2 Alia. Bagiku antara orang sukses dan orang gagal memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Hanya tinggal kitalah yang memilih apakah mau menggunakan waktu dengan baik atau membuangnya dengan sangat baik. Hari-hariku di pondok sejak menjadi lurah santri penuh dengan kesibukan. Dalam otakku yang ada adalah bagaimana santri bisa hebat dan sukses setelah keluar dari pondok pesantren ini. Santri jam 21 malam sudah masuk ke dalam pondok masing-masing, sehingga jam 4 pagi ketika dibangunkan mereka sudah siap. Jika ada santri yang mencoba melanggarnya, maka tidak segan-segan pengurus santri memberikan hukuman yang layak kepada santri yang melanggar. Berikut adalah hukuman yang diberikan kepada santri jika melanggar. Hukuman ringan: membaca Al-Quran 1 juz di depan 10 santri. 2. Membaca kitab kuning di depan para santri. 3. Menghafal 10 kosakata bahasa baru bahasa Arab. 4. Menulis kaligrafi Islam. Hukuman sedang: maju dalam khitobah dengan judul yang sudah ditentukan. 2. Membaca Al-Quran 3 juz di depan para santri. 3. Olahraga lari mengelilingi pondok pesantren. 4. Menulis surat
kepada orang tua tentang kesalahannya. Hukuman berat, apa sih hukuman berat itu? Dipertemukan orang tuanya dan dipersilakan pulang ke kampung ya. Walaupun kenyataannya hampir nggak ada sih. Hukuman oleh para pengurus santri ditempel di masing-masing pondok agar para santri mengetahui jika termasuk dalam kategori hukuman besar dan ringan, bisa memahami konsekuensinya. Ada juga beberapa pengurus yang mengatakan kepadaku agar jangan terlalu keras memberikan hukuman. Aku hanya menjawab bahwa tujuan hukuman bukan untuk penyiksaan, namun hukuman adalah untuk membuat santri menemukan niat berubah dalam diri mereka sendiri. Kepemimpinanku selama menjabat lurah santri ternyata banyak yang menyita perhatian para kiai dan para orang tua. Maka suatu malam aku pun dipilih kembali setelah setahun menjadi lurah santri untuk kedua kalinya. Aku pun memilih beberapa pengurus santri baru, rata-rata ada kelasku di sekolah. Kakak kelasku tidak lagi menjadi pengurus santri kembali. Aku memilih anak-anak yang lebih muda karena pengurus santri akan semakin banyak berada di lapangan bersama para santri lainnya. Ketegasan, kedisiplinan, kekompakan, dan kebersamaan menjadi ciri dari para pengurus santri periode pertamaku. Untuk kedua kalinya aku lebih berpikir bagaimana melahirkan mental-mental seperti aku sendiri sehingga bisa meneruskanku dengan berani dan bertanggung jawab kelak ketika menjadi pemimpin. Aku percaya dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam hatiku, jika aku menjadi lurah santri dan tidak amanah, kelak ketika saatnya Allah memanggilku, bagaimana aku menjawabnya? Sementara para kiai bercerita ketika Nabi wafat, yang ada dalam hatinya Nabi adalah umati, 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 dan umati. Demikian ya, sahabat-sahabat Nakoy, literasi kita, novel My Name is Nakoy dengan tema lurah santri yang kedua kalinya ya. Thank you. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.